Siapa sebenarnya yang sedang mendengar pikiranmu sekarang? Siapa yang tahu bahwa kamu sedang berpikir, merasa, dan hidup? Mungkin aku, kamu, atau bahkan kita semua pernah berpikir seperti itu. Kesadaran adalah misteri paling dalam dari diri manusia. Kita bisa memahami cara kerja jantung, sistem pernapasan, bahkan DNA. Tapi hingga hari ini tidak ada satupun ilmuwan yang mampu menjelaskan bagaimana otak yang terbuat dari daging bisa melahirkan perasaan, pikiran, dan makna. Bahkan saat kamu sadar sedang menonton video ini, itu sudah merupakan keajaiban yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh sains. In principle, what we are is just a big collection of elementary particles. And yes, it's really complicated, and no one in their right mind would try to describe a human being in terms of those elementary particles. Otak manusia memiliki lebih dari 80 miliar neuron yang saling terhubung oleh sinyal listrik dan kimia. Setiap kali kita berpikir atau mengingat, jutaan sinyal berpindah dalam sepersekian detik. Ilmuwan beranggapan bahwa dari interaksi rumit, itulah muncul kesadaran. Dan di balik semua itu, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sinyal listrik bisa menciptakan pengalaman batin, rasa sakit, cinta, takut, atau harapan? Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Artinya, kesadaran bukan sekadar hasil proses biologis. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa diukur oleh alat apapun. Eksperimen bahkan menunjukkan hal mengejutkan. Otak seringkali aktif sebelum seseorang sadar membuat keputusan. Seolah ada bagian dari diri kita yang tahu lebih dulu, bahkan sebelum kita berpikir. Banyak ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini. Sebagian percaya bahwa kesadaran hanyalah produk dari otak. Ketika otak berhenti, kesadaran pun berakhir. But particle physicists have collected elementary particles in what's called the Standard Model of Particle Physics. And those particles, for all we currently know, make up everything around us, the entire universe, including us. Namun sebagian lain, seperti Roger Penrose dan Hameroff, mengajukan teori bahwa kesadaran bersumber dari mekanika kuantum, proses halus di dalam neuron yang mungkin terhubung dengan struktur dasar alam semesta. Mereka berpendapat kesadaran bukan sesuatu yang muncul dari otak, tetapi sesuatu yang mengalir melalui otak. Seperti radio yang menerima sinyal, otak hanyalah penerima, bukan sumbernya. Dan dari sini, sains mulai menyentuh wilayah yang dulu hanya dimengerti oleh keimanan. Ketika sains telah menembus batas-batas fisik, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus. Biologi modern ini, tidak ada itu yang namanya roh itu, tidak ada. Kalau jiwa itu ada, jiwa itu hasil kerja otak kita. Tapi roh itu tidak ada dalam biologi loh ya. Kesadaran itu nyata, tapi tidak bisa diukur. Kalau bukan dari otak, lalu dari mana datangnya kesadaran itu? Jawaban untuk pertanyaan ini sudah pernah disampaikan saat manusia belum menyentuh peradaban modern, ketika mereka bahkan belum tahu tentang bagaimana proses-proses di alam semesta ini bekerja. Merujuk pada ayat Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sebuah jawaban bahwa ruh adalah bagian dari urusannya dan manusia hanya diberi sedikit pengetahuan tentang itu. Ayat yang seolah menjelaskan batas dari kemampuan manusia. Sains mungkin bisa meneliti tubuh, tapi tidak bisa menjangkau sumber kesadaran itu sendiri. Ruh bukanlah sesuatu yang diciptakan dari materi. Ia berasal dari wilayah yang tidak tunduk pada hukum fisika, tidak bisa diukur, tidak bisa difoto, tidak bisa direplikasi. Namun, seluruh kehidupan manusia bergantung padanya. Dalam Al-Quran, Surah As-Sajdah ayat 9. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
Sejak saat itu, manusia mulai berpikir, merasa, dan mengenal dirinya sendiri. Tubuh yang tadinya diam, tiba-tiba menjadi sadar. Kesadaran lahir bukan dari daging, tapi dari tiupan ilahi yang menjadikannya hidup. Kesadaran seperti api di tengah gelapnya tubuh. Selama api itu menyala, manusia mencari makna. Ketika padam, tubuh kembali menjadi benda. Dan dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Ia berjanji akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan di dalam diri manusia sendiri. Mungkin kesadaran adalah tanda itu. Sebuah cermin di mana manusia melihat dua dunia sekaligus, dunia materi dan dunia ruhani. Ketika sains meneliti otak, ia menemukan rangkaian listrik. Tapi ketika manusia meneliti dirinya sendiri, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesadaran akan keberadaan dirinya. Banyak ilmuwan mencoba meneliti fenomena ruh atau kesadaran pasca kematian. Mereka mempelajari pengalaman hampir mati, penglihatan saat otak berhenti, bahkan kesadaran pasien dalam kondisi koma. Hasilnya, beberapa orang masih melaporkan pengalaman sadar bahkan ketika aktivitas otaknya sudah tidak terdeteksi. Namun, sains tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah ruh, karena ruh tidak bisa diulang, tidak bisa diukur, dan tidak bisa diuji. Dalam dunia ilmiah, sesuatu yang tidak bisa diulang dianggap tidak bisa dibuktikan. Disinilah batas sains terlihat jelas. Ia bisa menjelaskan bagaimana tubuh bekerja, tapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuatnya hidup. Dan justru karena batas itu, kita mulai menyadari bahwa ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh kesadaran itu sendiri. Manusia telah menciptakan teknologi yang luar biasa, bahkan kecerdasan buatan yang bisa berbicara dan berpikir, tapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar sadar bahwa dirinya ada. Kesadaran bukan sekadar kemampuan berpikir, tapi kemampuan untuk memahami makna di balik pikiran itu sendiri. Kesadaran adalah jendela antara manusia dan Tuhannya. Ketika manusia memahami bahwa kesadarannya bukan berasal dari otak, melainkan dari tiupan Tuhan, maka setiap detik hidup menjadi sesuatu yang suci. Dan mungkin tujuan hidup manusia bukan sekadar untuk ada, tapi untuk menyadari keberadaannya. Karena hanya dengan kesadaran, manusia bisa melihat dunia dan melalui dirinya sendiri melihat kebesaran Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini.